Kemarin kita baru aja bahas salah satu model terbaru dari Cina yaitu Kimika 2. Sekarang salah satu perusahaan terbesar di Cina yaitu Alibaba.com itu juga ikutan ngeluarin model AI terbarunya. Ya, ini dia model terbaru mereka yaitu Qwen. Ya, jadi Qwen ini sendiri cukup menarik gitu ya karena kalau teman-teman lihat di sini model yang terbaru dari mereka itu Qwen 3 2,35 billion. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Punya nilai di beberapa pengetesan coding gitu ya, ataupun benchmark itu jauh di atas dari Cloud 4 Opus, teman-teman. Dia juga punya kapabilitas yang sedikit lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan Kimika 2 dan DeepSeek V3. Ya ini kalau kita lihat gitu ya, jadi di sini ada dua nilai, jadi ada yang original yang non-thinking dan ada yang instruct. Nah, instruct ini yang model yang terbaru yang baru dikeluarkan. Ini update yang paling baru. Ternyata kalau teman-teman lihat gitu ya di beberapa pengetesan ini di benchmarknya dari model yang original itu telah ada pengembangan di instruct ini ternyata itu naik signifikan teman-teman. Ya kita lihat dari GPU QA aja itu dia naik 77,5 sebelumnya 62,9. Ini peningkatan yang luar biasa. Ini di Anime 25 juga peningkatnya sangat-sangat drastis dari 24,7 hingga 70,3. Sama halnya seperti di Live Code Bench versi 6, 32.9 dan sekarang 51,8. Di Arena Heart versi 2 dari 52 jadi 79,2 dan di BFCL versi 3 itu dari 68 ke 70,9. Ya ini terutama di Aime 25 gitu ya itu sangat-sangat signifikan kenaikannya dan ya menurut gua ini pengembangan model yang luar biasa balik lagi dari Qwen itu sendiri. Menariknya di sini ya gua dapat komentar juga gitu ya di video sebelumnya tentang Kimi. Dan di situ ada salah satu orang yang bilang, ya dia di situ bilang kalau dia itu lebih suka Cloud 4 Opus gitu ya, ataupun Cloud 4 Sonnet untuk hasilnya itu sendiri. Ya menurut gua untuk AI itu sendiri sesuai dengan use case-nya ya, gak semua AI itu bisa nelan semua hal gitu ya. Nah menurut gua untuk Kimi itu sebelumnya yang gua coba di creative writing dia emang lebih bagus gitu ya dibandingkan Cloud 4 Opus. Nah tapi bedanya dengan model yang kali ini untuk Qwen 3 itu sendiri ya ini nilainya jauh gitu ya, berada di atas Cloud 4 Opus bahkan Kimi K2 itu sendiri. Ini kita bisa lihat juga perbandingannya ya. Bahkan kalau kita lihat di Arena Heart versi 2 dan Aime 25 ya, ini tentunya jauh. Left Code Bench yang versi 6 ini juga poinnya di atas dibandingkan dengan beberapa kompetitornya itu sendiri. Ya seperti biasa kalau gua review untuk LLM model itu sendiri, kita akan lihat harganya gitu ya apakah worth it atau enggak. Nah ternyata untuk Qwen 3 yang versi instructor baru 2507 ini, dia punya input cuma 0,13 dan output 0,6 teman-teman. Cuman ya kalau kita lihat di sini yang jauh lebih murah yang 0,13 dan 0,6 itu uptime-nya rendah ya teman-teman. Ini gua rasa latensinya juga tinggi ya. Deep Infra nih tinggi lumayan. Ya kita pakai yang ini pun yang Parasail itu juga seharusnya masih murah di 0,15 dan 0,85. Ya ini kalau kita bandingin dengan model yang lain gitu ya yaitu Kimika 2 yang sebelumnya itu dia punya 0,14 untuk outputnya dan 2,49. Ya ini ternyata untuk Qwen 3 itu jauh lebih murah secara output dibandingkan dengan Kimika 2 itu sendiri. Ya selanjutnya kita bandingkan dengan DeepSeek R1 jadi kita bandingkan dengan model dari China juga. Nah, untuk DeepSeek R1 0528 atau yang versi terbaru ini, itu punya harga yang ternyata mirip-mirip ya. Jadi untuk inputnya 0,272, ini jauh lebih murah untuk Qwen 3, sedangkan outputnya itu jauh lebih murah untuk DeepSeek ini sendiri, teman-teman. Cuman teman-teman harus ingat juga gitu ya, untuk DeepSeek ini, dia itu adalah model yang ada reasoningnya ataupun ada thinkingnya. Ya ini sebenarnya agak apple to apple gitu ya untuk kita bandingkan antara non-reasoning model dengan reasoning model. Qwen 3 itu sendiri itu sebenarnya adalah model non-reasoning. Ya sayangnya untuk Qwen 3 yang 2507 ini sendiri itu belum ada gitu ya di creative writing dari EQ Bench. Karena untuk hasilnya sementara untuk Qwen 3 itu cuman yang original gitu ya, model yang original itu gak ada yang model Instruct 2507-nya. Jadi kita perlu tunggu dulu gitu ya, apakah kita bisa pakai Qwen 3 ini sendiri ke depannya di project yang sebelumnya gua pakai juga di Kimika 2 yaitu creative writing-nya teman-teman. Gak afdal rasanya kalau kita udah nyebutin benchmark-nya dari coding gitu ya, tapi kita malah gak nyoba coding. Oke, di sini gua langsung aja coba untuk coding. Oke, di sini gua udah coba coding, di sini gua pakai VS Code dengan extension-nya yaitu Kilocode. Nah, ini gua setting gitu ya untuk ke LLM yang gua pakai yaitu si Qwen 3-nya itu sendiri. Nah, di sini gua
coba untuk hal sederhana aja gitu ya, yaitu untuk refaktor code aja. Dan ternyata kalau kita lihat gitu ya, di sini dia udah setting beberapa, misalnya kayak gini teman-teman, ada configuration, dia bantu settingkan gitu ya. Ini udah mulai best practice di sini gua rasa. Nah, untuk utils dia juga settingkan. Ya jadi di sini dia udah buat function-functionnya itu sendiri. Ini cukup membantu seharusnya dan ini udah best practice juga. Ini ML extractor, ini juga buatkan di sini teman-teman. Jadi dia buatkan function sendiri. Nah, untuk scraper-nya ini dia juga buatkan gitu ya. Jadi dia udah pisah-pisah. Ya ini menurut gua udah best practice juga gitu ya dan sesuai dengan perintah yang gua suruh di sini untuk refaktor codingannya itu sendiri. Dan ya JavaScript itu salah satu bahasa yang menurut gua sangat gampang dan banyak AI itu udah ngerti gitu ya. Ini seharusnya nggak masalah. Cuman kalau gua lihat di sini dia udah meminimalisir gitu ya, udah pakai try and catch untuk pemisahannya, fungsinya itu sendiri itu udah best practice, udah lumayan oke. Ini ada proses on-nya dia juga pakai seperti ini. Oke, dia juga ambil gitu ya kalau ada error. Ini udah cukup oke. Ini gua punya file lain gitu ya. Nah, untuk package JSON-nya dia juga buat git ignore, start browser. Dia juga buat function gitu ya. Ini kayak gini. Dia udah buat otomatis start browser-nya itu sendiri. Nah, untuk readme-nya ini sendiri ternyata dia udah rapiin juga ya. Ini udah cukup oke seharusnya di GitHub daripada kita nulis manual. Oke, ini udah dia tulis juga caranya gimana buat mulai. Insert data directory-nya seperti apa. Jadi kita tinggal start aja, oke. Tinggal start. Jadi kalau kita pakai yang Chrome, otomatis ya ini akan mulai yang ini, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk readme-nya. Ya, seharusnya cuman itu aja sih, ya. Ini kalau gua lihat gitu ya secara codingan, ya ini sebenarnya agak terlalu yang fantastis gimana, ini cuman dia udah lumayan gitu ya, udah lumayan best practice dan ya di sini gua rasa udah cukup gitu ya untuk vibe coding biasa, apalagi kalau teman-teman kebiasaan pakai yang namanya JavaScript itu sendiri teman-teman. Ini seharusnya udah nggak ada masalah. Ya di sini kita lihat gitu ya, jadi gua akan lihat logging ataupun ya penggunaannya itu sendiri. Nah, dari logs-nya ini, gua nih sebelumnya salah setting ya, karena untuk harganya gua belum setting masih nol, ya otomatis ini kebaca nol. Ternyata dari proses untuk code editor itu sendiri secara otomatis di Kilo itu dia pakai beberapa gitu ya. Jadi ada beberapa panggilan di sini. Ya, ini ada beberapa proses yang dia lakuin. Itu kurang lebih dari 10.000 gitu ya. Jadi 10.000 token itu terpakai. Ini maksimal ada yang 31.000. Oke, jadi 30 ribuan untuk inputnya dan outputnya 500-an. Ya untuk outputnya itu sendiri stabil, di sini gua lihat maksimal cuma di 1000 dan minimal ada yang di 32. Kebanyakan ini dari inputnya sendiri teman-teman dan ya kalau kita lihat di sini untuk inputnya itu 0,13 dan ini gua rasa udah cukup murah gitu ya. Nih kalau gua hitung, ya di sini kalau kita hitung gitu ya untuk salah satu proses itu cuma 0,0043 dolar teman-teman. Untuk satu kali call ini. Ya ini seharusnya menurut gua udah cukup oke dan ya kita bisa pertimbangin gitu ya untuk Qwen3 mungkin kedepannya gua akan coba gitu ya untuk website-website gua yang lain, ya kita akan lihat gimana performa dari Qwen3 ini sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.